ini udah meninggalkan bapak kamu sendirian. Kenapa emang? Karena saya mau ngurus bapak saya dulu, Mas Uya. Nah, bapak bisa ngurus diri bapak sendiri. Terus kalau kita nikah, siapa yang mau ngurusin bapak? Kan sedangkan bapak nggak ada yang ngurusin burung bapak. Hah? Nah, burung-burung dia punya burung peliharaan Mas Uya di rumah. Kan ada mama tiri kamu. Udah kamu nggak usah pikirin itu lah. Kamu pikirin diri kamu sendiri lah, nah. Kamu udah dewasa. Bapak kesini jauh-jauh mau nyariin kamu jodoh. Tapi kita nggak mau, Bapak. Oh, jadi bapak ini punya istri lah, bukan ibu kandungnya dia. Ya, dulu istri saya ini meninggal, Mas Uya. Ya. Jadi Gita ini memang ditinggal ibunya dari kecil. Sekarang bapak udah nikah lagi. Saya udah nikah lagi. Ya udah, bapak kan udah punya istri lagi. Makanya saya bilang. Tapi ini anak yang berbakti minimal nih, Bu. Coba kenapa ibu mau nanya apa, Bu? Jangan-jangan nih bapak nih orang tua yang nggak perhatian sama anaknya. Hati-hati kamu kalau ngomong ya. Buktinya dia udah dewasa, tapi kenapa dia nggak mau nikah? Kenapa dia nggak mau ninggalin bapaknya? Ini Ada apa sayangan ini? saya. Saya nggak pernah yang namanya lolos perhatian sama dia. Iya. Semua saya cukupin. Boleh tanya, apa yang kurang dari kamu, Nak? Nggak ada yang kurang. Hah? Hati-hati kamu kalau ngomong ya. Nggak mau, Udahlah, belum diam siap kamu. buat Ini ninggalin urusan bapak. saya. Bapak biasa aja dong. Kamu yang sopan sama saya. Kalau bapak perhatian sama dia, pasti dia nggak nolak. Saya penasaran nih, mungkin apa yang Ana yang bisa Ana lihat dari Gita ini? Karena ini ada yang seperti ditutup-tutupan. Oh, banyak sekali. Oh, banyak sekali ya? Iya, Iya. jadi banyak sekali sesuatu yang disembunyikan, ditutup-tutupi, dan selalu berkembang di sini, di dalam hatinya Gita. Jadi untuk itu, sebenarnya saya bisa melakukan sesuatu dengan saya sekarang juga meminta gunting dan gelas. Nah, Gunting dan gelas. itu anak saya mau diapain? Aduh, udah dah, Mas Uya. Saya datang ke sini mau nyariin jodoh buat anak saya. Iya, tenang aja Pak. Ini ada. Ngapain pakai? Aduh. Ini ada yang pakai ditutup-tutupi aneh-aneh dari Gita. lah. Enggak, Udah. ada yang ditutup-tutupi dari kita pengen tahu apa nih? Mungkin Ana bisa. Nggak mungkin. Anak saya ini anak paling jujur. Nggak pernah ada yang ditutupin. Nah, dari makanya saya. kita buktikan. Sekarang Gita kesini ngebelakangin ke Ana aja. Jadi gini Mas Uya, Iya. saya akan melakukan sesuatu dari rambutnya Gita sendiri. Iya. Karena rambut itu bisa kita jadikan sebagai simbol dari karakter seseorang. Oh ya? Ya, dari bentuk, warna, dan lain-lain. Dan sekarang saya akan menggunting rambutnya Gita. Oke. Oh, ini nggak apa-apa nih Gita nih. Gak apa-apa ya Gita ya? Kakak gunting sedikit rambutnya ya. Iya, Kak. Waduh, saya penasaran nih. Lo, lihat. Kok airnya tiba-tiba berubah warna ya? Iya. Kok jadi merah? Kok merah, Kak? Merah kan? Ada apa, Ana? Nah inilah, ini ya. Ada apa ini? Kok bisa merah tiba-tiba merah? Hasil proses apa ini? Inilah yang saya bilang tadi Mas Uya, bahwa rambut itu bisa kita jadikan dari simbol atau karakter apabila seseorang memang menyembunyikan sesuatu. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dia ungkapkan. Iya. Jadi yang saya lihat dari Gita, sebenarnya Gita itu banyak menyimpan trauma dan sekarang saya masih penasaran sih karena banyak sekali yang bisa saya baca. Tunggu, trauma apa ini? Nah, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bapak, nggak apa-apa. Ini apa Kita maksudnya nggak ini? apa-apa. Ini masih banyak Nggak sebenarnya tahu, bukan hanya Bapak. sekedar trauma, tapi dendam. Iya. Dendam yang Dendam. mendalam, Dendam pendendam. juga, Betul, pendendam ada juga. dendam juga. Kamu jujur sama Bapak, Nak. Ada apa sebenarnya? Enggak, Ini sampai Pak. begini. Nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Dan bahkan satu lagi ada yang belum saya bahas. Jadi Gita banyak menyembunyikan sesuatu dari ayahnya. Oh, Banyak ada menutupi, disembunyikan. banyak hal yang Iya, iya, ditutupi oleh Gita terhadap ayahnya. Iya. Apa bener nggak Gita? Enggak, Mas Uya, nggak ada. Yakin nggak ada? Kamu bener, Nak. Ada apa sebenarnya, Nak? Kamu jangan tertutup gini sama Bapak. Mas Uya, Ibu, saya mohon kita fokus aja dicari jodoh anak saya. Ini kayak gini-gini nih, udahlah. Saya nggak percaya gini-ginian. Apa sih? Tapi gini loh Pak, apa yang saya ucapkan selalu ada pembuktiannya. Iya, benar. Ini pembuktian anak saya baik-baik aja kok. rambut itu bisa kita jadikan sebagai DNA juga kan. DNA betul. Bisa tes apapun ya. Betul, Iya. bisa tes apapun, pembacaan karakter, Iya, iya. tes simbol dari Iya. semuanya. Nah, Itu pun kamu yang saya cerita sama lakukan Bapak seperti sekarang. itu. Maaf. Jangan-jangan
Bapak kayaknya orang tua yang orang merhatiin anak ini. Alah, Masa kamu udah sampai nggak usah tidak ikut-ikut tahu? urusan saya sama anak saya. Nah, itu buktinya. Mana kalau Bapak perhatian sama anak? Kamu bisa diem? Kamu. Biasa aja dong, Pak. Kamu sekalian kamu. Udah, Rega, itu kan orang tuanya kita. Main-main lo sama gua. Udah, nak. Sabar. Ini urusan saya sama anak saya. Udah sabar, nak. Mas Uya, saya minta tolong. Ini saya nggak mau ada cara gini-gini ya. Ya. Saya mau fokus cariin jodoh buat anak saya. Mas Uya, Oke. bentar. Mah, Kenapa? Papa nelfon. Gimana nih? Apaan sih papa kamu pakai telepon segala? Angkat jangan, Mah. Boleh diangkat, boleh Yaudah, kita tutup aja. angkat coba. Boleh kita Angkat ya. tutup. Ya, boleh. Rega, kamu pulang cepet Rega. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Saya nyari kamu nih, gedor-gedor. Ada siapa? Coba kasih lihat Rega, Pak. Rega pengen lihat. Ada apa, Pak? Siapa, Pak? Tahu nih kasar sekali nih. Siapa sih Rega yang ker... Siapa ya? Mana sih Rega? Ini saya lagi telepon Rega. Sini, gue ngomong. Rega, mana janji lu? Lu mau ngapain sih ke rumah? Katanya mau bayar utang sekarang. Kan gua udah bilang, besok gua bayar utang lo. Loh. Utang apa nih maksudnya? Halo, Jangan Bapak. banyak janji lu. Bapak siapa, Pak? Mau sekarang. Bapak siapa, Pak? Saya debt collector. Oh, penagih utang. Rega ada utang apa? Utang berapa? Jadi Rega punya utang sama saya. Berapa? Udahlah, nggak usah dibahas. Saya malu di sini. Berapa? Nanti gua bayar. Jangan banyak Pak, ngomong lu. anak saya punya utang apa, Pak? Coba, Rega, Utang kamu utang. jelasin. Masa utang apaan? Gua bilang nanti gua bakal bayar. Lu sabar, apa? Mana buktinya? Jangan banyak ngomong doang lu. Besok nanti gua bayar setelah ini. Gua udah gak percaya apa omongan lu. Utang apa, Pak? Emang utang apa, Pak? Nih, Rega. Jangan Ini itu motor dong. gua ambil. Jangan itu, jangan dibawa. Itu kan motor bapak kamu. Itu punya bapak saya. Pak, ini motor saya, Pak. Tapi kalau bisa mah jangan pulang cepet-cepet aja. Iya, Pak, Pak. ini di rumah. Bapak ngapain juga sih nelpon ke sini video call? Jadi kan semua orang tahu semua, kan kita malu, Pak. Itu orang semua jadi kan jelek, Bapak kayak gitu. Katanya orang kaya loh. Utang nggak kebayar. Bapak ngapain sih pakai video call ke sini? Semua orang kan jadi tahu kalau saya punya suami kayak gitu. Waduh. Mah, itu papa, Itu Mah. kan. Ini mau dijodohin sama anak gua. Kalau udah kelaut lo. Iya. Aduh. Rega utang apa Acara sih, ya? apaan sih nih? Rega utang Mana apa? nih Mas Uya? Rega utang apa? Bentar. Rega, coba Rega jelasin sama Mama. Ma. Kamu utang apa? Coba, Rega, apa yang kamu mau Mama kasih? Kamu nggak kurang apa-apa. Kenapa sih sampai punya utang banyak kayak gitu? Aku sumpek, Mah, di rumah, Mah. Mama selama ini Sumpah, ngajarin Mama, kamu Mama, baik, Mama. Aku Rega. capek sama Mama. Aku tuh cuma judi, Mah. Aku tuh meluangkan waktu untuk judi. Oh, judi. Judi cuma receh-receh aja, Mas.